Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Diawali dengan ketaatan Bunda Maria, Sang Hawa yang baru, kepada kehendak Allah, sehingga Kristus sebagai Adam yang baru dapat datang ke dunia oleh ketaatannya kepada kehendak Allah. Oleh karena ketaatan Maria, Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria dan kemudian dilahirkan olehnya. Sehingga Maria layak disebut Bunda Allah. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga dapat disebut sebagai Bunda Gereja karena Kristus sebagai kepala selalu berada dalam kesatuan dengan gereja yang adalah anggota-anggotanya yang memperoleh hidup di dalam Dia. Tahun 1964, Paus Paulus ke-6 menyatakan, Perawan Maria terberkati sebagai ibu gereja, yaitu untuk mengatakan bahwa semua orang Kristiani, baik umat beriman dan juga para imam yang memanggil ibu yang paling dikasihi dan menegaskan bahwa Bunda Allah harus dihormati dan dipanggil oleh seluruh umat Kristen dengan gelar-gelar yang paling lembut. Kemudian di tahun suci rekonsiliasi tahun 1975, gereja memasukkan dalam buku Misa Romawi sebuah misa yang mempersembahkan untuk menghormati Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Paus Fransiskus memasukkan devosi kuno, peringatan Santa Perawan Maria yang diberkati, Ibu Gereja dalam kalender Romawi di hari setelah hari Minggu Pentakosta. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 15 dan ayat 20. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada ibunya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dalam perayaan Ekaristi, salah satu wujud syukur yang paling sering diungkapkan adalah karena terkabulnya novena-novena dengan perantaraan Bunda Maria. Yang cukup sering adalah novena 3 Salam Maria dan novena Maria Bunda Hati Kudus. Tempat ziarah yang paling ramai adalah tempat ziarah dengan arca Bunda Maria atau ziarah Marial. Yang paling terkenal ialah ziarah ke Bunda Maria di Lourdes, Guadalupe, Fatima,
Sendang Sono, dan lain-lain. Umat beriman sangat akrab dengan Bunda Maria. Doa-doa harian yang dicintai umat antara lain doa Salam Maria, doa Rosario, doa hendak berlindung, dan masih banyak doa-doa lain kepada Bunda Maria. Tak diragukan lagi, Bunda Maria sungguh-sungguh Bunda Gereja. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ada kelompok-kelompok yang getol mau memisahkan Bunda Maria dari pesiarahan iman gereja. Hal itu bagaikan memisahkan anak-anak dari ibunya. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus sendiri bersabda kepada Santo Yohanes bin Zebedeus, "Inilah ibumu." Pernyataan ini bukan hanya ditujukan kepada rasul yang dikasihinya, melainkan juga kepada kita anak-anaknya yang ia kasihi. Sejak semula, Bunda Maria hadir dalam kisah hidup Tuhan Yesus. Bunda Maria juga hadir dalam perjalanan awal komunitas gerejawi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dikatakan, dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus. Oleh sebab itu, sehari setelah Pentakosta, kita memperingati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Santo Agustinus menulis, Bunda Maria sungguh-sungguh ibu dari anggota-anggota Kristus, yaitu kita semua. Saudara-saudariku terkasih, banyak cara untuk merasakan kebundaan Maria, seperti doa, ziarah, dan novena khas Marial. Hal-hal tadi adalah cara Bunda Maria untuk mengarahkan kita kepada bundanya. Oleh sebab itu, umat Kristiani percaya per Mariam ad Jesum, yang artinya melalui Maria kepada Tuhan Yesus. Jika kita mencintai Bunda Maria, pasti kita akan mencintai putranya. Begitu pula sebaliknya, jika kita mencintai Kristus, kita pasti akan mencintai bundanya. Semoga demikian. Amin.